Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini tentunya kita hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan tentunya narasumber sudah hadir. Beliau Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto yang nantinya akan memberikan materi sekaligus juga menjawab dari pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat selalu. Dan di sela-sela kesibukan, terima kasih sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kita menuntut ilmu. Sore hari ini tentunya ada tema yang Ustadz angkat, yaitu terkait dengan ketahanan keluarga. Sesuai dengan beberapa brosur yang telah terbit di pengajian Ahmad pagi, ya Ustadz ya. Tentunya ini kita juga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga, baik itu seorang suami, seorang istri, maupun juga anak-anak, harus semuanya dididik dengan nilai-nilai dinul Islam, insya Allah. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz, dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama di paruh kedua nanti. Silahkan bertanya terkait dengan tema yang diangkat sore hari ini. Line telepon di 02166793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz terlebih dahulu mengawali kajian kita sore hari ini. Monggo silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bermuajahah dengan segenap pemirsa MTA TV dalam acara Ustadz Menjawabnya. Untuk tema pada sore hari ini adalah ketahanan keluarga. Kita akan bincang-bincang secara santai menyangkut keluarga. Keluarga itu memang sangat penting di dalam ajaran agama Islam, ya. Allah berfirman di dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pesan ini sangat singkat tapi padat sekali, ya. Sudah barang tentu khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, sudah barang tentu ditujukan kepada kaum kepala keluarga secara lebih khusus lagi, ya. Jadi memang dalam ajaran agama Islam itu bersifat kolektif, tidak nafsa-nafsi, ya. Jadi seorang laki-laki yang sudah berumah tangga punya kewajiban untuk bukan saja menjaga dirinya, tetapi juga menjaga keluarganya, apakah itu istrinya ataupun anak-anaknya, ya. Maka itu menjadi tugas utama dari seorang kepala keluarga. Di era sekarang ini memang tidak mudah, ya. Kalau tidak boleh mengatakan sulit, ya. Dan berbagai problematika keluarga ini bisa kita lihat di media sosial atau di media pers, ya. Dan memang kondisi bangsa kita sekarang ini memang tidak baik-baik saja di bidang, terutama di bidang al-akhlakul karimah, ya. Pemerintah beberapa waktu yang lampau itu mensurvei tingkat integritas dari pelajar, dimulai dari SDMI, kemudian SMP Sanawiyah, kemudian SMA Madrasah Aliyah, dan mahasiswa strata 1 baik di perguruan tinggi umum maupun agama, ya. Hasil dari survei itu yang menyangkut tingkat integritas itu untuk tingkat SD dan MI itu kalau diberi nilai basis 100 itu nilainya 79. Kemudian ketika
di level SMP, Madrasah Sanawiyah, nilainya turun menjadi 78. Kemudian ketika di level SMA, MA, turun lagi menjadi 69. Kemudian di mahasiswa strata 1, baik itu umum maupun agama, itu lebih turun lagi menjadi 67. Jadi artinya apa? Artinya ada dua tafsir dari survei itu. Tafsir yang pertama bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, ya, itu ternyata taraf integritasnya semakin mengecil, menurun. Jadi taraf integritas itu maksudnya menyangkut aspek kejujuran, aspek sikap amanah, aspek ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Itu menyangkut integritas, ya, dan turunannya dan teman-temannya ada beberapa poin yang dinilai. Jadi tafsir pertama, semakin tinggi pendidikannya semakin mengecil. Atau tafsir yang kedua, semakin usianya bertambah, itu tingkat integritasnya semakin menurun. Nah, itu artinya apa? Artinya ketika orang sudah semakin dewasa dengan problematika yang lebih kompleks dibanding ketika anak-anak, orang tidak mampu mempertahankan sifat yang autentik dalam hal ini, hal-hal yang menyangkut nilai-nilai yang baik. Itu ternyata tidak bisa dipertahankan dengan baik. Maka sangat tepat sekali kalau dikatakan bahwa tugas Nabi yang paling utama itu adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi Nabi itu ternyata tidak ringan, ya. Akhlak itu tidak mudah diperbaiki, ya. Kalau orang bangun gedung itu selama ada uang bisa kita bangun dengan cepat, ya. Tapi membangun manusia itu tidak bisa seperti membalik tangan, perlu proses dan waktu yang sangat panjang. Maka Nabi mendapatkan tugas untuk dapat menyempurnakan akhlak, ya, selama kurun waktu 23 tahun. Ya. Itu tugas yang tidak ringan yang diemban oleh Rasulullah. Dan hasilnya bisa kita lihat bagaimana kualitas umat Islam pada era di zaman Rasulullah, di era zaman sahabat. Akhlak yang terbangun di era zaman Nabi sampai mungkin di masa era Khulafaur Rasyidin itu betul-betul mencerminkan akhlak Islam yang sangat bagus sekali, ya. Dan pengaruh agama pada waktu itu dari papan bawah sampai papan atas, ya. Maka banyak sekali bintang-bintang yang bertaburan yang mencerminkan nilai akhlak yang pada era sekarang ini kalau kita baca, kita cermati, nampaknya sangat sulit untuk bisa kita terapkan, ya. Dari tataran bawah, misalnya ketika di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, suatu saat Khalifah Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang melakukan suatu perjalanan di suatu daerah begitu. Didapati seorang budak yang sedang mengembala kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Khalifah Umar berhenti dan kemudian bertanya kepada pengembala kambing itu, "Wahai pengembala, bisakah aku beli satu kambing ini?" Maka sang pengembala mengatakan bahwa kambing ini adalah milik tuanku. Aku hanya sekedar budak yang diberi tugas untuk mengembala kambing. Khalifah Umar mengatakan, kambing tuanmu sangat banyak. Kalau toh ada satu kambing yang hilang atau berkurang, itu tidak akan tahu tuan kamu. Nah, ketika disampaikan begitu, pengembala kambing tadi yang seorang budak itu memandang Khalifah
Umar dengan pandangan yang sangat tajam begitu. Dikatakan, bisa saja tuanku tidak mengetahui kalau kambingnya berkurang karena jumlahnya banyak. Tapi di manakah Allah? Kata budak yang diberi tugas mengembala kambing tadi. Fa'ainallah, di manakah Allah? Satu perkataan fa'ainallah itulah yang mencerminkan betapa kualitas seorang budak, seorang pengembala kambing mempunyai nilai kejujuran yang sangat luar biasa. Ya. Itu seorang budak. Ya. Pada zaman Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, satu saat beliau kehilangan baju besinya begitu. Kemudian baju besi itu ada di seorang Yahudi. Maka akhirnya masuklah ke ranah pengadilan. Maka hakim menyampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalau engkau mengatakan bahwa baju besi ini adalah miliknya, milik Paduka, saksinya siapa yang engkau berikan pada pengadilan? Kata hakim kepada Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak bisa menunjukkan saksi yang memadai. Saya tidak bisa punya saksi kecuali anak saya, Hasan. Dalam pengadilan, kerabat itu tidak bisa dijadikan saksi yang sempurna. Maka tuduhan bahwa baju besi itu miliknya Khalifah bisa dipatahkan. Karena memang tidak didukung oleh bukti yang memadai secara diur, secara hukum. Walaupun yang dituntut itu adalah seorang Yahudi. Hakim berani memenangkan seorang Yahudi dari tuntutan seorang khalifah. Itu suatu peristiwa yang sangat langka terjadi. Ya, bagaimana seorang hakim berani. Karena menganggap memang bukti yang diberikan khalifah tidak cukup. Maka ketika keputusan tetap dimenangkan oleh seorang Yahudi, Yahudi tadi tersadar bahwa hakim ini betul-betul adalah seorang hakim yang adil. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak memeluk agama Islam dengan baik. Dikatakan begitu. Maka akhirnya Yahudi mengatakan bahwa betul ini adalah milik khalifah, maka akan aku kembalikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib begitu. Kemudian Yahudi masuk Islam. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat bahagia sekali ketika Yahudi tadi masuk Islam. Dan sudah mendapatkan baju besi yang diperkarakan oleh beliau. Karena gembira, Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya memberikan baju besi yang sudah dimenangkan tadi kepada orang Yahudi tadi. Akhirnya baju besi tadi kembali kepada orang Yahudi tadi. Kalau yang pertama diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka yang kedua orang Yahudi tadi menerima baju besinya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib secara sah. Karena beliau atau orang Yahudi tadi masuk Islam setelah melihat betapa Islam adalah suatu ajaran yang sangat mulia yang tidak membeda-bedakan suku ras. Jadi orang Arab itu tidak lebih tinggi derajatnya di mata hukum dibanding dengan orang Yahudi. Ya. Itulah akhlak yang sudah bisa tercermin di tata masyarakat Islam pada era waktu itu. Baik di zaman Nabi maupun di zaman Khulafaur Rasyidin. Itu sudah nilai-nilai Islam itu tercermin sangat baik sekali. Dan bahkan bukan saja orang Islam, tetapi orang yang bukan Islam pun bisa menerima, bisa mendapatkan anugerah daripada apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Ya. Maka termasuk di suatu
daerah di Sam di sana ya, itu sangat cinta walaupun masyarakatnya masyarakat Nasrani ya, itu sangat cinta ketika berada di dalam penguasaan kaum muslimin ya. Ini karena apa? Karena nilai-nilai ajaran agama Islam bisa dilihat dengan tampak dan jelas ya oleh seluruh umat manusia pada saat itu, dilaksanakan secara konsisten dan secara real. Ajaran Islam itu bisa tercermin di tata kehidupan di masyarakat ya. Nah, kembali kepada topik hari ini adalah ketahanan keluarga. Jadi memang dalam Islam itu seorang suami mempunyai kewajiban untuk dapat memproteksi keluarganya dari hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya seorang kepala keluarga itu punya kewajiban untuk dapat menjaga agar nilai-nilai ajaran agama itu hadir di dalam kehidupan di keluarganya masing-masing. Ya. Seorang suami punya kewajiban untuk melindungi istrinya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi putra-putrinya agar tetap di jalur agama yang baik. Nah, itu spirit semangat yang ditanamkan oleh Allah kepada keluarga-keluarga Islam. Ya. Masyarakat Islam itu terbangun atas keluarga. Jadi kualitas dari suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan keluarga dari masing-masing anggota masyarakat itu. Oleh karena itu kalau anggota keluarganya itu kuat, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang kuat. Kalau keluarganya sikap sakinah mawaddah warohmah itu dapat terrealisir, ya, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang marhamah. Ke atasnya lagi, bangsa itu menjadi bangsa yang marhamah. Maka sekali lagi bahwa kualitas suatu bangsa ditentukan dari kualitas masyarakat, kualitas dari suatu masyarakat sangat ditentukan kualitas dari keluarga masing-masing. Nah, itu konsep yang dibangun di dalam ajaran Islam. Ya. Setelah keluarga, maka dalam Islam itu bagaimana terjalin komunikasi yang baik dengan tetangga. Maka Nabi memberikan suatu wasiat untuk menjalin silaturahim, menjalin nilai-nilai kerahiman dengan keluarga itu sampai-sampai kalau di suatu keluarga itu memasak sop, ya, berilah secukupnya keluarga yang ada di sekitar rumah tangga kita, begitu kata Nabi. Itu dalam rangka menjaga tali kasih sayang di dalam masyarakat itu. Jadi sangat indah sekali kalau ajaran agama Islam itu kita terapkan di dalam tataran praktek. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian di ranah keluarga, kemudian di ranah masyarakat. Nah, itu Mas Ahmad Fauzan sebagai pembukaan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Turianal sudah disampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, insya Allah nanti kami akan lanjutkan di sesi yang kedua. Pastikan Anda terus bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Dan gini berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz sesuai dengan tema yang diangkat di sore hari ini, yaitu ketahanan keluarga. Line telepon di 02716793.000, SMS WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu silahkan mendengarkan melalui teleponnya saja, Ibu. Dengerin nak di UNS 5 Ngeringo Palur. Oh iya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk. Pak Ustadz mau bertanya Boleh, boleh. tentang sholat. Ya. Perbedaan antara qasar dan jamak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ada pertanyaan dari Rina yang ada di Palur, perbedaan qasar dan jamak, Ustaz. Iya, jamak itu artinya dikumpulkan, ya. Dikumpulkan dua sholat menjadi satu waktu. Jadi misalnya dikumpulkan antara duhur dengan asar. Apakah itu dikumpulkan di waktu duhur ataukah dikumpulkan di waktu asar? Kalau dikumpulkan waktu duhur berarti jamak awal, gitu. Kemudian bisa juga antara maghrib dengan isya, bisa dikumpulkan di waktu maghrib dan bisa dikumpulkan di waktu isya. Qasar itu artinya diringkas, ya. Jadi kalau misalnya asar itu 4 rakaat jadi 2, duhur 4 rakaat jadi 2. Kalau maghrib 3 tetap 3. Jadi kalau misalnya nanti maghrib dengan isya itu jadinya 3 dengan 2. Duhur dengan asar itu berarti 2 dengan 2. Jadi qasar itu artinya diringkas. Berarti jamak qasar itu adalah 2 sholat yang digabung dan diringkas, baik itu di waktu awal maupun di waktu akhir. Siapa yang bisa menjamak dan mengqasar itu adalah orang yang musafir, ya. Musafir punya hak, punya rukhsah untuk dapat menjamak dan mengqasar sholat. Jadi menjamak itu mengumpulkan 2 sholat, mengqasar itu adalah meringkas, ya, meringkas. Itu bonus atau kemudahan yang Allah berikan ketika kita melakukan safar atau bepergian di luar kota. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami untuk Rina yang ada di Palur. Coba kita bacakan pertanyaan yang ada di line SMS. Sudah ada yang bergabung Ibu Susi yang ada di Nganjuk. Ustaz, jika seorang ibu rumah tangga memasang status setiap ada hal yang menyangkut pribadi atau keluarganya, tetapi suami membiarkannya, padahal si istri berhijab dan suami pun juga sholat, baik apa tidak perbuatan seperti ini, Ustaz? Mohon tausiahnya. Iya, jadi memang karakter putri itu kan banyak bersifat emosi, ya, jadi perasaan, ya. Sedangkan laki-laki itu tidak, ya. Kemudian yang kedua, putri memang lebih suka ingin melepaskan apa yang ada di dalam hatinya atau di dalam perasaannya atau dalam pikirannya. Kalau nggak dilepaskan itu ada ganjilan atau bagaimana begitu. Itu memang karakter dari sananya begitu. Maka akhirnya dibuatlah status begitu. Kalau laki-laki sangat jarang, sifatnya tidak terlalu seperti perempuan, ya. Selama status itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, ya bisa saja, ya. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, ada etika di dalam bermedia sosial, itu dipenuhi, itu tidak masalah. Tetapi tetap perlu dijaga etika sebagai seorang muslimah, ya. Ya.
Kemudian berikutnya, Ustadz, kalau ada satu keluarga tapi beda faham tentang beribadah, itu bagaimana Ustadz? Dari Ibu Suliani yang ada di Pacitan. Ya memang harapan dalam satu keluarga itu sama ya. Kalau namanya keluarga kok fahamnya berbeda, itu kan nanti jadi permasalahan ya. Berkaitan dengan ibadah, itu adalah suatu keyakinan ya. Keyakinan itu tidak bisa memaksakan pada hukum asalnya dari satu orang terhadap orang lain. Maka ketika itu terjadi, ya akhirnya sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Walaupun itu sesuatu hal yang mungkin tidak bagus di sekup keluarga ya. Maka di majelis tafsir itu misalnya, kalau misalnya mau berkeluarga itu ya, kalau memungkinkan itu mempunyai pemahaman yang sama, itu punya niatan agar di kelak kemudian hari itu tidak menimbulkan permasalahan. Walaupun sebenarnya kalau kita kembalikan kepada keyakinan, ya kalau memang sudah berbeda ya sudah. Ya, kita hormati keyakinan satu terhadap keyakinan yang lain. Kita bisa bekerja bersama-sama, tetapi kita bisa juga sama-sama bekerja. Ya, kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, walaupun itu antara seorang suami dan seorang istri. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami untuk penanya. Kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz terkait dengan ketahanan keluarga di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik Ustadz, seberapa penting kita mencoba untuk membangun keluarga ini secara Islami? Ya, jadi memang basis pada akhirnya itu di keluarga. Seorang pemimpin yang berhasil itu akan bisa kita lihat, dia akan berhasil pula di tingkat keluarga. Ya. Kalau kita lihat Rasulullah itu sukses di luar ya, sebagai pemimpin yang dihormati oleh masyarakat. Di keluarga juga sama. Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Jadi memang di keluargalah basis untuk membangun suatu kebahagiaan. Jadi keluarga itu kan akan mendapatkan sakinah mawaddah warohmah. Ya. Jadi kalau di keluarga tidak didapatkan kasih sayang, itu dia akan mencari kasih sayang di luar praktis. Tetapi ketika di keluarga kasih sayang itu sudah berlimpah, seorang istri dapat menyayangi suaminya dengan baik, begitu pula sebaiknya seorang suami dapat menyayangi istrinya dengan baik. Orang tua dapat menyayangi anaknya dengan baik. Anak tidak akan mencari kasih sayang di luar. Orang yang mencari sesuatu di luar itu karena tidak puas di dalam. Ya. Apalagi kalau ada suatu pameo yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau, itu menunjukkan di rumahnya tidak ada rasa sakinah mawaddah warohmah. Ya. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari keluarganya. Kesuksesan di luar itu dimulai dari kesuksesan di dalam menata di keluarganya masing-masing. Ya. Baik, kemudian berikutnya sudah ada pertanyaan dari Ibu Lucy yang ada di Kendal. Ustadz, saya mau tanya, kalau seorang perempuan afdalnya sholat di rumah, kalau sholat sendirian pas yang bacaannya jahar seperti sholat maghrib, isya, subuh, apa harus jahar juga Ustadz? Terima kasih. Mohon maaf keluar dari tema. Iya, iya. Jadi memang jahar dan sir itu kalau kita salat sendirian itu ya boleh kita pakai jahar selama itu sesuai dengan kelaziman yang ada. Jadi kalau dalam kelaziman yang ada itu kan jahar itu di sholat maghrib, kemudian isya dan subuh ya.
Kalau yang asar dan duhur kan sir ya. Memang untuk wanita itu yang paling baik memang di rumah ya. Tetapi Nabi mengatakan jangan melarang seorang wanita yang sholat di masjid ya, tidak boleh melarang. Tetapi memang sebaik-baik sholat bagi seorang perempuan adalah di rumah. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih makro lagi ya, memang seorang ibu, seorang wanita itu memang ahli bait, memang dia lebih utama di rumah sebenarnya ya. Cuma sekarang ini perempuan itu kadang-kadang aktivitasnya akan banyak di luar rumah ya. Mungkin ada aktivitas yang sebenarnya itu tidak mesti perlu dilakukan ya. Nah, dengan konteks semacam itu sebenarnya andaikan seorang perempuan itu sholat di masjid itu juga tetap baik-baik saja sebenarnya. Tidak salah gitu loh. Karena toh kalau kita tidak salah di masjid, kita juga pergi keluar gitu loh, ke mall misalnya ya. Sangat ironis misalnya kalau seorang dekat masjid misalnya, dia bisa ke mall, ke mana-mana tetapi tidak pernah menginjak masjidnya, walaupun itu dekat karena putri kan sebenarnya tidak pas gitu. Kalau zaman Nabi memang aktivitas perempuan dan wanita itu yang paling banyak itu adalah di rumah. Berbeda eranya dengan sekarang. Ya. Baik, itu mudah-mudahan bisa difahami untuk penanya. Berarti memang apa yang sudah menjadi pelajaran bagi kita, sebenarnya tidak ada larangan ya Ustaz? Tidak ada larangan. Apabila wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, hanya yang tidak dibolehkan memakai wangi-wangian yang apa namanya dapat mengundang perhatian laki-laki ya, yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Asal meninggalkan itu, insya Allah tidak dipermasalahkan dan tidak dilarang begitu. Baik, kemudian berikutnya datang dari Hardi Bagus yang ada di Tegal. Pertanyaan, apakah hasil penjualan rumah yang ditempati yang nantinya untuk membangun kembali di tempat lain harus dizakati? Kalau iya, zakatnya berapa persen? Seandainya rumah itu diberikan kepada saudara keluarga sendiri yang tidak mampu, diperbolehkan atau tidak? Jadi prinsip kalau kita ada perputaran uang ya dari suatu penjualan itu memang harus ada zakatnya ya. Zakatnya 2,5% menggunakan dalil umum. Kemudian apakah boleh diberikan kepada keluarganya selama keluarganya itu sesuai dengan asnaf di hak orang penerima zakat, itu ya boleh saja. Selama dia punya hak ya. Apakah itu dalam posisi sebagai orang fakir atau orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya, itu boleh selama dia punya hak untuk menerima zakat. Ya, baik, demikian untuk Bapak Hardi Bagus yang ada di Tegal, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian terkait dengan tema yang kita angkat di sore hari ini, Ustaz, ketahanan keluarga. Berarti ada erat kaitannya dengan pendidikan yang ada di dalam internal keluarga, Ustaz. Jadi memang ketahanan keluarga itu aspeknya banyak ya. Aspeknya ada bidang sosial, bidang ekonomi, kemudian bidang psikologis dan sebagainya. Bagaimana kita di dalam berkeluarga itu dapat memberikan kenyamanan di seluruh anggota keluarga kita dan bisa bersama-sama dapat beragama dengan baik. Nah, itu intinya. Memang godaannya banyak di era sekarang ini ya. Tidak mudah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu tidak mudah. Itu perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak hadir begitu saja. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Seluruh anggota keluarga itu harus punya sifat sabar dan syukur. Itu yang harus perlu kita suarakan ya. Karena memang dalam membentuk keluarga itu dua orang yang sebelumnya mungkin tidak kenal ya.
yang kedua punya karakter yang berbeda. Ya. Itu harus dalam satu rumah yang sama. Maka ada perlu sikap saling menerima, ya, saling memaafkan, ya. Dan memang bisa saja terjadi konflik sekali tempo, itu hal yang sangat wajar saja. Tetapi ketika terjadi konflik, boleh Islam itu tidak tegur sapa itu ya boleh, tapi ada batasannya. Tidak tegur sapa batasannya berapa? 3 hari misalnya. Itu kalau dalil umum. Ya. Kalau dalam keluarga kan tidak mungkin kita 3 hari tidak bertegur sapa. Ya. Dan tentu bagaimana harus bersikap yang arif di dalam berkeluarga kita. Ya. Bagaimana seorang suami dapat menutup kelemahan istri, dan sebaliknya istri dapat menutup kelemahan suami. Tidak boleh saling mengeksploitasi kekurangannya pihak satu terhadap pihak yang lain. Saling memaafkan. Nah, ini memang tidak mudah. Ya. Apalagi orang Jawa itu orang yang sulit memaafkan katanya. Ya. Yeah. Tidak mudah. Ya. Jadi kalau ada di Jawa kan dulu ada pepatah kan, jadi godong ora nyuwek, jadi banyu ora nyawuk. Nah, itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Jadi semangat Islam itu semangat yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain saja bisa kita maafkan, apalagi di dalam sekup keluarga. Bagaimana seorang suami sangat mudah untuk bisa memaafkan istrinya ketika istrinya berbuat salah. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dapat memahami, bisa memaafkan ketika suaminya berbuat salah. Demikian juga orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Itu bisa harus saling menjaga satu terhadap yang lain. Yeah. Nah itu, kalau itu terjadi maka ketahanannya akan kuat. Demikian juga misalnya dalam sirah itu bisa kita lihat ya, misalnya suatu saat karena kondisi ekonomi ya misalnya, atau sesuatu tidak ada, Nabi pernah bertanya kepada Aisyah ya, hai Aisyah, sekarang masak apa begitu loh. Menu kita hari ini apa gitu loh. Aisyah mengatakan ya, hari ini tidak ada masakan ya Nabi. Nah, ketika dijawab hari ini tidak ada masakan, Nabi apa yang dikatakan? Oh kalau begitu saya akan puasa sunnah. Begitu. Jadi berpikir positif, ya. Bukan terus marah, itu jauh dari sifat itu. Nah, itu yang sekarang banyak yang hilang, sikap arif, sikap pemaaf itu banyak yang hilang dari hati orang-orang yang Islam itu ya. Ini perlu kita semangat kembali agar nilai-nilai ajaran agama Islam itu bisa hadir pada setiap kaum muslimin dan muslimah. Baik. Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Sebelum kita tutup, ada pesan Ustaz sebagai penutupnya, silahkan. Ya, pesan kami yang terakhir di acara sore hari ini, bahwa kita sebagai seorang yang beriman itu harus dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau itu terbentuk berarti ketahanan keluarga kita itu baik begitu. Sehingga tugas kita di dalam hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita itu juga punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita juga begitu. Jadi tujuan manusia hidup itu adalah untuk dapat beribadah kepadanya. Dan kita bersama-sama kita harapkan mempunyai kebaikan di dunia, dan besok di akhirat kita termasuk dikategorikan sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Ya, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz kehadirannya di sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Akhirnya saya Ahmad Fauzan yang bertugas undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.